Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dalil yang menunjukkan bahwasanya segala perbuatan itu terbit dari Allah Ta'ala juga, tiada pada selainnya. Ya, maksudnya tidak ada satu perbuatan yang muncul kalau itu bukan dari Allah. Itu titik dia, kalimatnya titik itu. Nggak, jangan lagi pernah kita berpikir ada perbuatan yang lain selain dari perbuatan Allah. Dalam tauhid, stop lah itu, nggak boleh. Ya, jadi kalau dalam sembahyang pun kita nanti, ya kan, lupa rakaat, jangan pernah menuduh. Berarti tak khusyuk apa belum gitu. Karena tak ada perbuatan kita. Ya, nah kita lihat aja dulu ini. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan jua saja yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Dia jua. Jadi tidak ada pernah kita berbuat loh. Ya, jangan pernah lagi kita merasa kita yang beramal sedikit pun, tidak ada. Baru duduk tauhid afalnya. Jadi adalah hukum kemutlakan itu, tidak bisa ditawar-tawar itu. Kata Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jalzuli rahimahullah di dalam syarah Dalail Khairat, bahwa tiada terbit daripada seorang daripada segala hambanya perkataan, ya, tiada perbuatan, tiada gerak dan diam. Nah, ini kan sudah nyata betul kan? Kan jahir betul Allah di sini kan, dalam tauhid afal ini. Ya, ini pengalaman mereka, ini suasana batin Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jalzuli rahimahullah. Ya, itu tiada terbit daripada seorang, ya, apa yang tak terbit dari dirinya, perkataan, perbuatan, gerak, diam. Ya, selainnya sesungguhnya telah terdahulu di ilmunya itu, di qadar dan kadarnya. Itu tadi dia, tidak ada peristiwa di dunia ini termasuk urusan pribadi kita yang tidak di luar, yang keluar dari qadar itu nggak ada. Ya kan? Kalau seolah kita berpikir ini, kurasa kejadian ini nggak ada di buku qadar ini gitu. Nggak ada, semua berdasarkan qadar Allah. Nah, betapa kita itu kosongnya, nolnya kita itu, nggak ada apa-apanya. Makanya kisah yang saya sebutkan tadi itu, ketika dia suruh lepaskan yang nabrak anaknya itu, polisi keberatan. Artinya apa? Inilah makom syariat. Si ulama ini lepaskan, nah aku sudah bersalah 3 hari ini. Karena apa yang terjadi pada anakku ini sudah sesuai dengan qadar Allah. Di mana harus kulawan? Aku harus ridho keputusan itu. Nah, memang nggak mudah kan? Makanya tadi sebelum kita ngaji, saya bilang, kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan, biasanya masalah. Dalam kehidupan kita begitu. Aku udah berbuat baik, tapi dinilai orang salah juga. Ini tak betul ini. Nah, tapi ternyata sosok mental seorang pemimpin yang tidak takut dengan kritikan, ya Rasulullah dilempari, dijimaki. Dia nggak melihat peristiwa itu, yang dia lihat kalau itu sudah sesuai dengan qadar Allah, dan itu sudah perjanjian kuteken, kata Rasul. Udah kuteken itu, ngapain lagi harus kulawan? Ya sudah, ikuti. Nah, jadi realita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, maksud saya keinginan, ekspektasi kita tidak sesuai dengan keinginan, ya katakan saja, ya itu sudah kau teken, sudah kita teken di hadapan Allah. Nah, begitulah ya. Syekh Muhammad Sulaiman Jalzuli
dia sudah sampai kepada martabat tauhidil af'alnya itu. Sampai dah. Tak ada perbuatan, gerak, diam. Dia pandang dari Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin. Dan firman Allah, ya, yang maha tinggi, wa ma ramaitu iz ramaitu walakinnallaha rama. Nah, ini dalil yang kedua ini. Tiada engkau melempar ya Muhammad. Jadi kalau Allah melemahkan Nabi, bisa, apalagi kita lebih lemah lagi lah kita kan. Tiada engkau melempar ya Muhammad tatkala berusaha engkau pada melempar, tetapi Allah juga yang melempar tatkala itu. Cepatnya memandangnya di situ ya. Sudah dilemparin Nabi di negeri Taif, turun malaikat Jibril, emosi malaikat Jibril. Ya mana kalau negeri Taif itu berbalik ya Muhammad. Iya kan? Maaf kalau aku lah jadi Nabi begitu. Gimana Ustaz? Balik itu, baliklah aku bilang gitu. Biar ditahankan orang itu, dirasakan orang itu. Nah seperti itu ya. Nah tapi Nabi tidak. Malah dia berdoa kepada Allah, Allah mahdi kau. Tuhan tunjuklah kaumku. Mereka itu nggak tahu kalau kini utusan Allah. Kalau sempatlah Nabi itu main-main, ya bisa-bisa bikin surat pengajuan lah, pengunduran diri jadi Nabi kalau begitu ya. Jadi itu yang mau kita contoh masuk ke dalam itu loh. Ya kan, bukan di permukaannya. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya pada menjauhkan maksiat dan tiada upaya pada mengerjakan taat, melainkan dengan daya dan upaya Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar jua. Jadi kita nggak bisa apa-apa lah. Jadi berhentilah kalau kita masih memunculkan ego-ego itu gitu dia. Anania itu jangan lagi, tak ada perbuatannya. Nah, berkhidmatlah kita di dalam tauhid yang sesungguhnya itu. Memandang segala perbuatan muncul daripada Allah Ta'ala. Ya, enak ini, bacanya enak gitu. Ya, tapi jatuh hukum memahaminya ini, dan memang kita harus duduk dipahami itu. Dan lagi sabda Nabi, la tatarraku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak di alam, ya, di dalam alam ini suatu zarah jua pun melainkan dengan izin Allah, yakni dengan iradat Allah Ta'ala. Nah kan udah jelas sekali kan, tak akan bisa kita sholat tuh tangan tuh mengangkat begini, tak akan bisa. Itu dimasukkannya satu sifat di situ kan. Apa sifat apa yang dimasukkan itu? Dan satu jarah pun melainkan dengan izin Allah, yakni dengan iradat. Artinya apa? Ya, kita lama yang berbuat itu dia, memang Allah melalui nyata sih. Habis gitu loh. Itu harus betul-betul duduk dan bernas bersih di situ. Pemahamannya gitu dia. Ini masih ada juga lagi dia, iya kan? Dan lagi pula isyarat Nabi daripada tiada mendoakan kafir Quraisy yang menyakiti akan dia, akan memandang akan perbuatan, ya, yang dinisbah perbuatan itu kafir Quraisy kepada Allah. Maksudnya apa ini? Cerita tadi itu Nabi dilemparin, Nabi enggak balas. Tapi sikap batin Nabi gimana? Yuk kita lihat sikap batinnya. Bisa kita rasakan. Ya, isyarat daripada tiada mendoakan kafir Quraisy yang menyakiti akan dia karena Jibril tadi, ya kan? Tapi dia karena memandang iya, itu dia. Suasana batin Nabi itu dia menghadapi masalah itu. Ya, itu footnote-nya. Ya, karena memandang iya, arti memandang di situ dengan mata kepala dan mata hatinya, ya, perbuatan yang dinisbah perbuatan itu kafir, artinya itu tidak dipandang Nabi muncul dari orang kafir, tapi dia pandang itu dari Allah. Gampang itu menengok gini, alih gini kan gitu kan.
Gitu kan? Kan ngalihkan pandangan aja itu kan. Di sini kafir, di sini apa namanya? Iman. Iya, membalik begini mudah. Tapi bertahan di situ itu iya kan? Nanti nampaklah kawan-kawan sekalian, kalau kita ini masih jauh dari tauhid dalam praktek hidupnya. Ya, kenapa? Kita banyak tak siap menerima kenyataan. Ya. Kan kalau kita menghayal, ini menghayal ini. Enaknya kan jelang-jelang hari raya ini, 10 lagi hari raya, datang orang misalnya ke pondok kita ini. Datang ini pondok Ustaz Safarudin, iya. Kami Pak utusan dari Jakarta. Ngapain? Kami nggak boleh Pak banyak bicara. Ini ada uang sekitar 100 miliar. Ini tolong dibagi-bagi untuk jemaah, gitu loh. Iya kan? Kebetulan yang datang nih begini aja orangnya. Kira-kira senang nggak kita nerima itu? Ini ceritanya ada endingnya ini. Iya kan? Iya kan? Kalau aku kasih satu orang misalnya 1 miliar kan masih banyak sisa. Cuma yang menderita siapa? Ya pastilah aku kirim ke kampung Mbak Sal. Abangku, adekku, adik ayahku yang masih baru meninggal begini. Aku bagi duit itu. Tapi semua dapat bagian? Tidak kan? Apa kata abangku di kampung? Luar biasa jadilah jangan air raya tahun ini. Kenapa? Adikku si Zapah mengirim aku duit 2M. Baru kalau rumah itu pula kan? Iya. Terus adikku pun ini apa begitu juga? Yang perempuan yang kecil. Berubah 2M. Jemaah tadi nggak apa-apa, nanti ku tambahin satu lagi. Tidak. Apa kata pemilikku di Tanjung Balai yang begitu banyak? Masa apa? Masa dokah dia jangan bukan tanggung-tanggung. Bayangkan, selesai urusan enggak. Kumpul orang di Tanjung Balai itu menyewa bus sampai 10 bus. Mau ke Medan jumpai aku. Begitu sampai orang itu subuh di sini. Ya, di depan pagar itulah satu bus sampai ke sana 10 parkir. Begitu bangun pagi ya kan, bangun pagi datang keluar, siapa lagi kok banyak bus, banyak yang anak-anak yang ya yang 4 tahun 5 tahun pun ikut di situ, yang sepupu segala macam. Waalaikumsalam cek kata orang itu. Apa ya kalian ini kan gitu. Rupanya untuk minta itu coba. Kira-kira bahagia nggak raya itu lagi kalau begitu modelnya. Nantinya apa? Yang kita inginkan itu kan begitu. Tapi kadang tak menerima kenyataan. Nah makanya hidup ini tak lebih dari hanya hayalan. Makanya orang tasawuf, orang sufi itu, Rumi mengatakan kita ini sedang tidur. Dalam mimpi maksudnya kita ini. Hidup ini mimpi. Nah, setelah kau mati nanti barulah kau mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Iya, gitu dia. Nah, kalau gitu mau pilih mana? Mau bangun? Tidur. Itu dalam itu. Masya Allah nggak selesai urusan. Nah, yuk kita lihat lagi ya. Jadi ini udah di-SK-kan Allah ini loh, walaupun dalam konteks hadis tak akan bergerak, udah ini udah oke ini. Nah, inilah paku-paku kita, inilah jalur yang harus kita pahami untuk diri kita. Jangan lagi kau lari dari keputusan ini gitu loh. Dan lagi pula isyarat Nabi daripada mendoakan kafir. Nah, itu tadi udah ya, syahdan. Nah, karena kata dalam kurung syahdan itu, kawan-kawan jangan nanti mengartikan nama orang. Itu bahasa Arab. Kitab Melayu itu begitu. Kalau ada kata syahdan, itu artinya perhatian. Perhatian. Nah gitu dia. Artinya hal yang penting gitu. Nah,
Nah, itu tadi makanya penting megang kitab ini ya kan. Oh, kalau sadar itu perhatian. Untuk kita perhatikanlah kita sama-sama. Maka manakala senantiasa engkau memandang, kan kalimatnya apa? Maka manakala senantiasa, kata senantiasa itu kan terus menerus itu, ya istiqomah dia. Ya, kepada yang demikian itu mana? Kalau kau tak bisa berbuat apapun, semua yang terjadi ini adalah karya Allah, perbuatan Allah. Nah, gitu dia ya. Dan tahkiklah engkau. Arti tahkiknya itu udah benarlah kau. Nah, kau tahkikkan itu, kau benarkan. Kau ambillah itu jadi sikap kau. Kau ambillah itu jadi kepribadian kau. Kalau yang terjadi itu mutlak datangnya dari Allah. Niscaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu. Apa bahaya yang tersebut itu? Syirik jali, ya, syirik khafi. Nah, akibatnya apa syirik khafi? Amal ibadah tidak diterima. Tengok nanti di bab pengantar ya, ada 4 penyakit yang kemarin itu ya. Dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu, ya, akan segala wujud majazi ini hapus panah, ya, di bawah cahaya nur wujud Allah yang sebenarnya. Maka kita melihat Allah, ya, dengan melihat, ya, apa yang Dia ciptakan, ya, apa yang terjadi itu mutlak adalah karya Allah. Tidak ada karya siapa-siapa di situ. Ya, jadi lihatlah alam semesta ini. Ya, di sana Allah menunjukkan karya nyata Dia, ya, untuk kita jadikan tempat memandang af'al sama dengan memandang Allah Ta'ala juga. Halaman 8, Sahdan. Ya, ini penting lagi ini. Udah jam berapa udah? Oh, masih ada setengah jam. Caca ini keluar kopi nih, baru pakai goreng pisang. Ya, nanti ya bicara kita buat ngaji siang ya. Khusus ngaji santai ngopi namanya. Allah. Kalau begitu Pak, bercakap ini hati-hati nggak kita kira-kira? Bercakap kira-kira hati-hati nggak kita sekarang ini? Kalau betul-betul kita pahami atau dia apal ini tadi, bercakap, berbuat, hati-hati nggak? Karena kan kita bercakap itu kan bukan kita kan? Kan tadi bilang tak ada perbuatan, tak ada ucapan kan? Nah, kalau begitu hakikat berdoa itu siapa itu? Kan duduk dia di situ kan? Kalau kita berdoa itu, ada kita gitu. Kenapa doa kita terdinding? Karena masih kita merasa kita ada ijab. Di mana kita ada? Lihat nanti. Ya maaf ya, di bab awal itu tadi tentang penyakit-penyakit orang beramal tadi, ya kan? Nanti dibuka kalau sudah nanti kita diskusi ya. Kita ulang sedikit nanti itu. Nah, hati-hati bercakap begini. Kalau bini pun datang Ramadan begini bilang, ya kapan dibelikan baju anak-anak? Iya kan? Sampai awak marah-marah. Oh, aku rasa enggak ada yang tak kau ini. Baru berapa hari raya udah kau ajukan beli baju segala macam. Iya kan? Kau sama kan mungkin aku laki kawan kau sama aku. Kawan kau itu dia pemborong, woi, kan gitu. Bertongkar gara-gara itu. Ya kan? Sampai ada bilang apa? Ya memang bini tak lah segala macam. Dan hati-hati. Efeknya apa? Ini jadi penyakit. Bisa jadi penyakit konkret loh. Hati-hati Pak. Jadi seperti itu tambahannya. Ini enaknya memang kalau ngaji pakai kitab. Tak terlalu capek berpikir karena bisa tengok di situ gitu. Cuma yang penting pahamnya. Itu dia. Iya kan? Syahadan, perhatian kembali. Manakala engkau kekalkan akan suhudmu, maksudnya kau kekalkan pandanganmu itu kan gitu, akan bahwasanya segala keadaan, segala perkara perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala
dengan membiasakan dia sedikit kemudian maka sedikit, artinya latihan lah ya, sedikit-sedikit gitu ya, hingga tahqiq lah. Maksudnya kalau udah latihan ya tahqiq udah sempurna. Dengan yang demikian itu maka apabila tahqiqlah engkau dengan dia dan jadilah kepadamu itu musyahadah, naik peringkatmu. Udah kau jadikan perbuatan yang kau lihat terjadi itu dia dipandangnya, dia menyaksikan aja gitu. Nggak ada penilaiannya di situ. Kita ini kan suka nggak gitu kan? Udah menyaksikan sesuatu menilai. Samalah seperti orang nonton bola jadinya. Ya, supporternya penonton menggeblok-gebloki pemainnya, bodoh itu memang gitu. Padahal yang bilang bodoh itu dia kena penyakit asam urat itu. Jangan nendang bola, berjalan pun tak bisa dia. Nah, jadi kalau sudah kita duduk di dalam tauhid ini, kita tinggal menyaksikan saja peristiwa itu, oh ini dari Allah tuh. Di situ jadi amal kita. Mana yang dipandang dari Allah. Gitu. Ya, tapi itu Pak Sukir memang terkadang memang sakit di dalam gitu. Karena apalagi tadi itu kan tidak sesuai dengan keinginan. Tahqiqlah dengan demikian itu. Maka apabila tahqiqlah engkau dengan dia siapa? Memandang segala perbuatan itu tadi datang dari Allah, dan jadilah kepadamu itu musyahadah, ya sudah kau saksikan saja tanpa kau komentar. Tak ada komentar lagi. Kalau masih komentar belum lagi itu. Artinya berpandangnya dan tiada bercampurlah dengan pandanganmu itu secara zahirmu dan batinmu, maka barulah sampai engkau kepada makom wahdatul af'al. Baru sampai di situ. Tidak ada komentar, dia balai suka, dia tonton saja yang ketawa dia. Nggak ada penilaian. Ketika ditanya wartawan pun dia gimana menurut Anda? No komen, kira-kira begitu. Maka wahdatul af'al artinya esa Allah pada segala perbuatan, yaitu ibarat daripada panah segala perbuatan makhluk ini, sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, sekaliannya itu panah di bawah perbuatan Allah Ta'ala, sekira-kira tiada terlihat di dalam akwan yang dijadikan itu suatu perbuatan Allah jua, sama ada perbuatan itu baik atau jahat. No comment. Nah, ada seorang guru, mohon maaf, diuji Allah dia punya anak. Ya, dia di tingkat dia mursyid, tapi anak ini maling aja kerjanya. Malingnya itu bukan di gereja gitu, dia suka malingnya di masjid. Kan sering tertangkap gitu. Ketika dipanggil tuan guru itu, ya tuan guru itu hanya diam saja gitu. Ya kan? Sampai yang memanggil itu pun sedikit agak gerem gitu. Tuan guru apa ini? Kita mau melaporkan masalah anak, dia malah ketawa, diam senyum. Ya kan? Dan saya pada waktu itu ada di tempat, merasakan kasihan gitu loh. Tapi ternyata siapa di antara itu yang salah dalam peristiwa itu? Siapa yang mau dipersalahkan? Tuhan itu dia pasti bilang, aku lah haula wala, udah habis tugasku. Iya kan? Tapi siapa yang menggerakkan anak kita pun tak tahu kan? Kalau aku yang menggerakkannya, tak akan terjadi itu, kata dia. Cuma kan yang namanya orang masjid, ya kan, makomnya di masjid kan gitu, mengatakan dia maksudnya siapa gitu, ya tak paham gitu kan. Nah seperti itu. Allah, ingat gitulah menghadapi sesuatu itu enggak tanpa komen, tidak ada pertanyaan. Dan dalil yang menunjukkan dan mentahkikkan bahwasanya kejahatan itu, ini dia,
daripada Allah Ta'ala juga tersebut di dalam hadis yang warid yang datang daripada doa Nabi. Ini lihat lagi makam Nabi, ya, suasana batin Nabi. Allahumma inni a'udzubika minka, wahai Tuhanku berlindung aku kepadamu daripada kejahatan daripadamu. Iya kan? Aku berlindung dari kejahatan daripadamu, artinya baik buruk datang dari Allah. Kalaupun datang dari perbuatan makhluk, jahat nggak itu? Nah ini Allahumma inni a'udzubika minka, ini Nabi loh suasana batinnya. Ya, wahai Tuhanku berlindung aku kepadamu daripada kejahatan padamu. Berarti kan baik buruk memang datang dari Allah. Makanya rukun Islam yang terakhir itu qada baik, buruk datang dari Allah, gitu dia. Cuma kita aja yang pandai kan. Kadang-kadang sok-sok tawadhu. Yang baik datangnya dari Allah, yang tak baik datang dari saya gitu. Beberapa Tuhan di situ. Berarti dua Tuhan kan. Seperti itu.